Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Sinta Aulia di YouTube channel yang berisi tugas-tugas selama aku berkuliah di Sekolah Vokasi IPB. Buat yang belum kenal, perkenalkan aku Sinta Aulia, seorang mahasiswa semester 4, program studi komunikasi digital dan media. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai drone. Drone banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Salah satu kecanggihan dari drone adalah dapat dikendalikan dengan jarak jauh melalui remote control. Dilengkapi dengan fitur kamera, drone ini dapat menangkap gambar maupun video dari atas. Banyak orang menggunakan dan menjadikannya sebagai suatu hobi karena memang terlihat asik saat menerbangkan suatu drone. Di era serba digital ini, penemuan-penemuan teknologi berhasil dikembangkan dan alhasil membuat manusia pun sangat memanfaatkan teknologi-teknologi baru tersebut. Dari sekian banyak teknologi yang ada, salah satu yang sedang menduduki puncak kepopuleran adalah teknologi drone. Lalu, sebenarnya apa sih drone itu? Kita akan masuk ke pengertian drone. Drone merupakan pesawat tanpa awak atau biasa disebut Unmanned Aerial Vehicle atau UAV yang dikendalikan dari jarak jauh melalui sebuah komputer atau remote control. Seiring dengan perkembangannya, kini drone bisa disinkronkan dan dikendalikan melalui smartphone. Pesawat tanpa awak ini menggunakan hukum aerodinamika yang sangat canggih, sehingga drone dapat mengangkat dirinya sendiri maupun mengangkut senjata ataupun mengangkut muatan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah drone. Drone atau pesawat tanpa awak ini pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 yang diciptakan oleh seorang insinyur Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karim. Selanjutnya, pada November 1989, Nikola Tesla membuat hak paten remote control atau pengendali jarak jauh karyanya. Remote control ini dijadikan dasar dari ilmu robotik kontemporer. Tesla kemudian menciptakan kapal dan balon yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Semenjak saat itu, drone banyak digunakan untuk keperluan militer, terlebih ketika terjadinya Perang Dunia. Austria menjadi negara pertama yang diketahui menggunakan drone saat menyerang Italia pada tahun 1849, tepatnya 22 Agustus. Saat itu, drone masih berbentuk balon udara dengan perlengkapan bahan peledak di dalamnya. Sementara itu, drone yang benar-benar sebagai pesawat tanpa awak ini pertama dirancang menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Saat itu, pesawat bernama Hewitt Sperry Automatic Airplane menjadi model pertama yang sukses terbang di angkasa. Kontrol dari pesawat ini masih menggunakan giroskop. Setelah itu, muncullah pesawat kontrol yang kini dikenal sebagai mainan RC. Reginald Denny memproduksi pesawat sejenis ini secara massal dan juga menyuplai ketersediaannya kepada Royal Flying Corps selama Perang Dunia Pertama. Lalu, setelah itu perusahaan tersebut berubah menjadi pembuat radioplane yang kemudian menjadi drone penarget. Sedangkan di Indonesia sendiri teknologi drone ini sudah dikenal sejak tahun 2002 yang ternyata tidak dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu, dibentuk tim asosiasi yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia, Lembaga Elektronik Nasional, BPPT, dan LAPAN yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan pesawat tanpa awak ini, atau yang bisa disebut dengan drone. Beberapa universitas seperti UGM, ITB, dan ITS juga turut melakukan pengembangan pesawat tanpa awak ini. Lalu, drone yang tersedia setelah munculnya model quadcopter banyak digunakan untuk keperluan syuting film, dokumentasi, fotografi, atau bahkan sekedar hobi. Parrot dan DJI merupakan dua nama besar yang kini berada di pasar pesawat tanpa awak. Selain itu, ada pula merek lain seperti GoPro, Karma, dan Intel yang kini mulai menjajaki bisnis di udara. Drone juga memiliki beragam jenis dan kegunaan yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, yaitu ada fixed wing. Fixed wing ini merupakan ciri-ciri seperti pesawat terbang, yakni memiliki sayap sisi kiri dan sisi kanan untuk terbang. Jenis ini memiliki kemampuan terbang yang lama, sehingga biasanya digunakan di bidang pemetaan maupun surveillance. Kekurangan dari fixed wing ini adalah tidak bisa melayang atau hover di satu tempat, sehingga jenis ini dirasa tidak cocok untuk merekam gambar ataupun video. Yang kedua itu ada ducted fan. Drone jenis ini memiliki ciri-ciri khas berbentuk tabung dan mengandalkan hembusan angin untuk terbang. Ducted fan memiliki hembusan yang kencang sehingga mampu membuatnya terdorong untuk terbang ke atas. Yang ketiga itu flapping wing. Flapping wing ini seperti namanya, perangkat ini dilengkapi dengan sayap seperti burung di sisi kiri dan sisi kanan. Jangan salah, sayap tersebutlah yang menjadi sumber tenaga dari flapping wing ini. Bisa terbang ke atas karena ukurannya kecil ataupun bird light. Alat ini digunakan oleh militer untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, kekurangan dari flapping wing ini adalah memiliki daya terbang yang cukup lemah. 4. Yaitu ada rotary wing. Drone ini adalah jenis yang banyak dijumpai dan digunakan, khususnya dalam dunia videografi dan fotografi.
Rotary wing ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu single rotor atau satu mesin penggerak dan multirotor atau lebih dari satu mesin penggerak. Karena memiliki banyak mesin penggerak, multirotor dinilai sebagai UAV yang paling stabil dan mudah untuk dioperasikan. Setelah kita mengetahui mengenai sejarah drone, pengertian drone, bahkan jenis-jenis drone, lalu jika kita tertarik dengan teknologi drone ini, ternyata ada beberapa aturan dalam penggunaannya loh. Lalu, apa aja sih aturannya itu? Berikut aturan penggunaan dalam drone. Pertama, tidak boleh terbang di area terlarang. Drone tidak boleh dioperasikan dalam radius 500 meter dari kawasan udara tertentu. Kedua, kawasan terbatas. Drone juga dilarang terbangkan 500 meter dari kawasan udara terbatas, seperti Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia, kawasan latihan militer, kawasan latihan penerbangan, kawasan latihan penembakan militer, lalu kawasan peluncuran roket dan satelit, dan juga ruang udara yang digunakan untuk penerbangan. Ketiga, drone tidak boleh diterbangkan di area sekitar bandara. Dalam hal ini, baik itu wilayah daratan, perairan, dan juga ruang udara, tujuannya tak lain agar keselamatan penerbangan lebih aman dan terjamin. Keempat, perizinan untuk komersial dan non-hobi. Aturan penggunaan drone ini di Indonesia membahas mengenai perizinan penggunaan, terutama penggunaan drone yang ditunjukkan untuk kegiatan dan aktivitas komersial. Ini tentu berbeda dengan penggunaan drone untuk rekreasi dan juga hobi yang tak memerlukan suatu perizinan. Kelima, denda dan pidana. Pelanggaran atas aturan ini dapat dikenai denda sekitar 100 juta hingga 5 miliar dan kurungan dari 1 hingga 5 tahun. Ketentuan pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 410 sampai dengan pasal 443. Saat ini, banyak pengguna menerbangkan drone untuk urusan hobi hingga militer. Lalu, apa aja sih manfaat dari penggunaan drone ini? Yang pertama itu fotografi dan videografi. Para penghobi fotografi dan videografi profesional biasanya memiliki pesawat tanpa awak yang berukuran kecil dan ringan untuk memotret dan merekam objek dari ketinggian. Kedua, bencana alam. Bencana alam bisa membuat akses antar bantuan ke lokasi bencana ini terputus. Kecanggihan drone dapat dimanfaatkan ketika bencana tiba seperti mengumpulkan dan mengirimkan sampel medis, lalu persediaan dan obat-obatan ke daerah terpencil, lalu tidak terjangkau. Bahkan, dengan sensor inframerah dan kecanggihan lainnya, drone ini dapat mendeteksi manusia dan membantu tim penyelamat untuk mencari korban. Ketiga, tambang, gas, dan minyak bumi. Drone juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi geologi dengan bantuan sensor. Sensor ini yaitu sensor elektromagnetik. Kehadiran drone dapat membantu ahli geofisika mengidentifikasi dan memperkirakan lokasi serta keberadaan mineral, minyak, dan gas alam. 4. Konstruksi dan real estate. Drone mempermudah survei tanah dan mengumpulkan informasi di lokasi konstruksi. Drone juga digunakan untuk mengumpulkan video dan gambar rumah dan bangunan, yang kemudian dipakai untuk memilih materi pemasaran dan juga membantu proses penjualan dari real estate tersebut. Kelima, militer. Penggunaan drone ini di bidang militer mulai masif dilakukan. Drone juga sangat efektif untuk strategi perang, mengawasi musuh hingga menjadi mata-mata, pengumpulan informasi, mengikuti target, atau menyerang musuh dengan tepat dan tentunya cepat. 6. Pemadam kebakaran. Drone dapat membantu petugas pemadam kebakaran memberikan informasi langsung dari lokasi kejadian kebakaran, bagaimana api menyebar, di mana titik evakuasi, serta menemukan korban yang terperangkap di suatu ruangan. Ketujuh itu pertanian. Bidang pertanian juga makin banyak yang membutuhkan drone, karena drone dapat meningkatkan produksi tanaman dan juga memantau pertumbuhan tanaman. Lalu drone dapat terbang tinggi untuk memberikan informasi terkait masalah irigasi, variasi tanah, serangan hama, dan kondisi kesehatan tanaman. 8. Lalu lintas. Drone juga dapat membantu mengontrol lintas dari ketinggian, sehingga drone dapat merekam padat atau tidaknya jalanan, serta apakah ada peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas. 9. Jurnalisme. Misalnya, mengirim drone ke area peperangan untuk mengetahui secara live apa yang sedang terjadi, karena mengirimkan langsung wartawan dan kameramen tentu akan sangat resikonya membahayakan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di video selanjutnya.